adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang latihan soal IPAS. Ini adalah pelajaran kelas 5 bab 7 semester 2. Kita mulai yuk belajarnya. Nomor 1, anak-anak perhatikan dulu gambar di samping. Nah, gambar di samping itu menunjukkan warisan budaya yang dinamakan titik-titik. A. Candi, B. Bahasa daerah, C. Batik, D. Wayang. Jawabannya adalah D. Wayang. Nah, ini kan gambar di samping itu ada dalangnya, kemudian ada wayangnya. Nomor 2, perhatikan daftar warisan budaya berikut. 1. Tari saman, 2. Candi, 3. Gamelan, 4. Senjata tradisional, 5. Bahasa daerah. Contoh warisan budaya kebendaan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, anak-anak, sebelum kalian memilih daftar ini, kalian perlu ingat dulu warisan budaya kebendaan itu apa. Nah, warisan budaya kebendaan itu berbagai hasil dari karya manusia yang sifatnya dapat berpindah-pindah dan tidak berpindah. Nah, biasanya itu dapat dilihat dengan panca indera kita. Yuk kita cari satu persatu. Yang nomor 1, tari saman. Ya, ini bisa ya. Kemudian nomor 2, candi bisa juga. Nomor 3, gamelan bisa juga. Nomor 4, senjata tradisional bisa juga anak-anak. Yang 5, bahasa daerah itu tidak bisa dilihat. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada angka 4-nya. Berarti jawabannya adalah A1, 2, 3. Nomor 3, berikut ini contoh warisan budaya hasil akulturasi adalah titik-titik. A. Candi Borobudur, B. Batik, C. Angklung, D. Senjata tradisional. Nah, anak-anak, budaya akulturasi itu budaya campuran ya. Jadi kira-kira yang mana? Iya, benar, jawabannya adalah A. Candi Borobudur, karena Candi Borobudur itu menggabungkan dua budaya dari budaya Buddha dan juga masyarakat Indonesia di Magelang. Nomor 4, anak-anak perhatikan dulu gambarnya. Nah, usaha yang dilakukan pada orang tersebut itu bergerak di bidang titik-titik. A. Pertanian, B. Perikanan, C. Perdagangan, D. Pertambangan. Ini adalah gambar petani sedang mencabut padi atau memanen padi. Jadi ini adalah bidang pertanian. Jawabannya A. Nomor 5, Pak David memiliki usaha perkebunan sawit. Jenis perkebunan berdasarkan tanaman yang dibudidayakan Pak David adalah titik-titik. A. Tanaman musiman, B. Tanaman tahunan, C. Tanaman bulanan, D. Tanaman mingguan. Jawabannya adalah B. Tanaman tahunan. Kenapa kelapa sawit kok tanaman tahunan? Karena tanaman tahunan itu memiliki usia yang panjang dan bisa diambil beberapa kali. Biasanya tanaman tahunan itu memiliki tekstur batang yang keras dan berkayu. Nomor 6, tanaman yang banyak dibudidayakan pada usaha kehutanan adalah titik-titik. A. Jagung, B. Padi, C. Teh, D. Meranti. Jawabannya adalah D. Meranti. Kalau jagung, padi itu di bidang pertanian, kemudian teh itu perkebunan. Nomor 7, usaha ekonomi yang bergerak di bidang kehutanan umumnya memanfaatkan kayu untuk digunakan sebagai bahan pembuatan mebel, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan. Berikut upaya yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha untuk melestarikan keberadaan hutan, yaitu titik-titik. A. Mengeksploitasi hutan secara berlebihan, B. Menebang pohon tanpa memikirkan dampaknya, C. Tebang pilih pohon dan menggantikannya dengan bibit pohon yang sama, D. Menebang pohon yang ada tanpa menggantikannya dengan bibit pohon yang sama. Jawabannya apa anak-anak? Iya, benar, jawabannya C. Kita harus tebang pilih pohon kemudian menggantikannya dengan bibit pohon yang sama agar pohon itu tetap utuh dan kita tidak merusak keberadaan hutan, tetap lestari. Nomor 8, Pak Agus dan Pak Joko berasal dari daerah yang berbeda.
Pak Agus berasal dari daerah yang bentang alamnya berupa pergunungan. Pak Joko berasal dari daerah pesisir pantai. Keduanya memiliki mata pencaharian yang berbeda. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut apa? Yang A, sumber daya alam, B, infrastruktural, C, kondisi geografis, D, sumber daya manusia. Anak-anak, di sini tadi Pak Agus dari pegunungan, Pak Joko dari pantai. Jadi faktor yang mempengaruhi perbedaan ini adalah C, kondisi geografis. Jadi letak daerahnya ya. Nomor 9. Kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang menggali dan mengelola hasil bumi seperti emas, batu bara, nikel, minyak bumi, gas alam, dan perak dinamakan dengan usaha titik-titik. A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Perikanan, D. Perhutanan. Jawabannya adalah B. Pertambangan. Nomor 10. Perhatikan usaha-usaha berikut. 1. Fotokopi, 2. Bengkel, 3. Konveksi, 4. Warung makan. Usaha ekonomi yang bergerak di bidang jasa ditunjukkan nomor titik-titik. Yuk kita lihat, bidang jasa itu bidang yang menggunakan tenaga anak-anak. Kita lihat ya, yang 1 fotokopi itu benar, 2 bengkel itu juga benar, kemudian 3 konveksi itu bukan, 4 warung makan bukan juga. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2A. Nah, anak-anak, sekian latihan soal kita kali ini. Semoga dengan latihan ini kalian bisa lebih paham, nilainya semakin bagus. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.